Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang datang beribadah pada saat ini, begitu juga jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, begitu juga simpatisan yang melakukan ibadah ini di tempat masing-masing. Kami majelis menyapa kita semua, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 110 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sembah nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 658 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sembah Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 418 ayat 3 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karuniakanlah itu
kepada kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 459 ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel pada minggu ini yang tertulis dalam buku Mazmur pasal 34. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita baca secara responsoria. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 398 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dengan usaha yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita dengar kor punguan Ina Deborah. Baik, marilah kita dengar warta gereja. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan membacakan warta gereja kita dalam minggu ini. Minggu 11 Agustus 2024 dengan topik minggu ini hidup baru dalam kasih Kristus. Warta kita yang pertama, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 11 Agustus 2024 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan yang pertama, jemaat baru. Terhitung mulai hari ini Minggu 11 Agustus 2024 telah menjadi jemaat baru keluarga Daniel Predi Sidabalok, Ibu Eni Monensi Boru Simatupang, beserta 2 anak datang dari gereja HKBP Resort Betel, Tanjung Selamat yang saat ini berdomisili di Komplek Puri Cipageran Indah 2, Blok D6 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat, masuk WEG 9. Bagi jemaat yang baru yang hadir pada pagi hari ini, kami mohon untuk berdiri di tempat. Jemaat yang pindah. Terhitung hari ini Minggu 11 Agustus 2024 bahwa keluarga Robert Manahan Simanjuntak, Ibu Dortea Minarni Boru Manulang beserta 1 orang anak yang beralamat di Nusa Hijau Permai Blok H nomor 23 masuk WEG 5 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Sisinga Mangaraja. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 18 Agustus 2024 gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus dalam ibadah siang bagi jemaat yang akan mendaftar supaya menghubungi Sintuawik masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Agustus 2024 di gereja pukul 17.00 WIB. Pembentukan panitia pesta Gotilon. Gereja kita akan mengadakan pesta Gotilon tahun 2024. Untuk melaksanakan pesta Gotilon tersebut, gereja kita akan membentuk panitia dengan mengundang 3 orang jemaat setiap week. Pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Agustus 2024 dimulai pukul 17.00 WIB di gedung sekolah minggu. Kegiatan Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 17 Agustus 2024, ujian tulisan masuk pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai.
18 Agustus 2024, ujian lisan bersama orang tua, dilanjutkan ibadah pemberangkatan masuk pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Tanggal 30 sampai 31 Agustus 2024, retreat Parguru Malua. Tanggal 1 September 2024, naik sidih dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Pesta Parheheon Remaja. Pada hari Minggu 25 Agustus 2024 akan dilaksanakan Pesta Parheheon Remaja dengan kegiatan sebagai berikut: tortor remaja, lelang, dan acara hiburan. Ibadah pagi dan siang digabung masuk pukul 8 WIB, ibadah sore masuk seperti biasa masuk pukul 16.30 WIB. Sermon Week dan kategorial terhitung tanggal 11 sampai 18 Agustus 2024, Sermon Week dan kategorial libur dikarenakan kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Jadwal pikir seksi kesehatan kita mungkin dapat membacanya di mading setiap harinya. Pertangyangan PLD Persekutuan Lansia Distrik. Gereja kita akan mengikuti pertangyangan lansia distrik yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Acara pertangyangan lansia sedistrik, ceramah oleh Kabiro Ama dan Lansia HKBP, lomba vokal grup yang bertempat di HKBP Kerawang. Pemakaian Alkitab TB baru. Sehubungan sudah ada Alkitab TB baru yang terjemahannya ada perbedaan dengan Alkitab yang biasa dipakai yaitu TB1, tetapi tidak mengurangi makna dan isinya, karena itu bisa dipakai dalam setiap ibadah. Bapak Ibu, itulah warta kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Baik, mari kita dengar KOR NHKBP. Baik, kita lanjutkan. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 697 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus persembahan, mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Semua selalu
Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada Minggu 11 setelah Trinitatis dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Saya akan membacakan firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan, tidak terbayangkan di dalam kehidupan kita ini apabila hidup tanpa sebuah aturan. Tidak akan terbayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari apabila terjadi sebuah hidup yang tidak mempunyai norma-norma. Mau adat Batak, mau yang di luar orang Batak, semua tidak pandang bulu. Apabila kehidupan ini tanpa norma, semua runyam. Semua runyam. Jangankan hidup tanpa norma, jangankan hidup tanpa aturan, jangankan hidup tanpa budaya. Hidup di dalam aturan pun, hidup di dalam norma pun, hidup di dalam kebudayaan atau budaya pun sama sekali. Toh juga masih banyak hal-hal yang melanggar norma tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara sosial manusia yang melanggar aturan akan dikenakan hukum sosial yang jauh lebih sakit dari hukum yang ada. Secara gereja, organisasi gereja, orang yang melanggar aturan dalam organisasi gereja akan dihukum secara organisasi gereja. Alani doa dong RPP Ruh Permahanion Pak Misangon dia KBP. Secara adat, ketika kita melanggar norma yang ada dalam adat istiadat kita sebagai orang Batak,
maka konsekuensinya kita tidak lagi bisa, atau dulu dikatakan harus diusir dari kampung, dikeluarkan dari STM dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu Saudara, artinya hidup tanpa norma yang tidak beraturan itu akan menakutkan kehidupan kita ini, dan orang-orang yang melanggar aturan juga, yang melanggar norma juga akan mendapatkan ganjaran atau imbalan. Demikian juga manusia secara iman. Manusia yang diciptakan Allah, manusia yang diberkati Allah setiap hari ini, manusia yang selalu dilindungi Allah ini, apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, mau tidak mau, kita juga harus menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kita menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita melakukan kesalahan A, Tuhan akan marah. Jika kita melakukan kesalahan B, Tuhan juga akan marah. Artinya setiap kesalahan yang kita lakukan mempunyai resiko masing-masing. Nah, kita tahu ketika Allah marah, ketika Allah membenci dosa itu bukan membenci pendosa. Allah sangat benci terhadap dosa, tetapi Allah adalah pemaaf terhadap orang yang melakukan dosa. Allah tidak pernah mentolerir dosa, tetapi Allah sangat-sangat menyambut orang yang melakukan dosa kembali ke jalan yang benar. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan tindakan di luar kehendak Allah, seharusnya, nah inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, di hari Minggu yang ceria ini, hari Minggu yang indah ini Bapak Ibu Saudara. Secara umum, manusia tidak ada yang luput dari dosa atau kesalahan. Secara umum atau jangan-jangan 100% manusia yang hidup ini tidak ada hidupnya yang tidak pernah berdosa. Ada orang yang tidak pernah berdosa? Tunjuk tangan dulu Bang Inang. Nggak mungkin ada. Dalam teologi buku ende kita tegas itu. Nang pat, nang mata, luhutna, merdosa. Itu di teologi buku ende HKBP. Artinya manusia itu rentan berbuat dosa. Artinya manusia kita ini hata-hata talpedo tuna mangulahu dosa. Tetapi orang yang telah menerima anugerah Tuhan, orang yang telah menerima keselamatan Tuhan, orang yang telah dibaharui oleh Tuhan, hidupnya janganlah seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Dalam kitab Efesus dikatakan orang yang sudah menerima Tuhan, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah dimateraikan ke dalam kerajaan Allah, artinya orang-orang yang sudah hidup baru, hendaklah ia, dalam ayat 25 dikatakan, buanglah dusta. Orang yang suka berdusta, jangan lagi berdusta. Orang yang suka berbohong, jangan lagi berbohong. Karena apa yang sudah kita tahu itu salah, namun kita sengaja melakukan kesalahan itu lagi, itu akan melukai hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di
dikatakan inilah etika kehidupan orang yang sudah dibaharui Tuhan. Inilah norma-norma yang harus dijalankan oleh anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah dari Tuhan. Jangan berbohong lagi, karena itu akan menyedihkan hati Tuhan dan juga menyedihkan hati kawan-kawan kita yang kita bohongi. Berbeda dengan teks Mazmur ya, dalam sermon berpura-pura gila, itu hanya sebuah tindakan untuk penyelamatan diri dari Daud yang Allah rancangkan dalam hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak boleh berbohong? Kenapa kita tidak boleh berdusta? Apalagi dalam jemaat, ini sering terjadi. Ketika si A berbohong berbicara kepada si B, akhirnya kebohongan yang dikatakan si A ini akan menjadi kebohongan massal. Itu kan? Kebohongan massal. Kebohongan ini akan beredar lagi, sehingga kebohongan massal. Apa yang terjadi ketika di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, karena dikatakan kita adalah satu, sama-sama jemaat, sama-sama di hata batak rak ruas dohita di ayat 25 ini. Ketika kebohongan ada dalam sebuah organisasi, kita katakan dalam sebuah organisasi gereja, ketika gereja berjalan di dalam sebuah kebohongan, apapun ceritanya itu tidak menjadi berkat lagi. Bisa seakan-akan terlihat penuh berkat, tapi tidak menjadi berkat lagi. Ketika ada kebohongan dalam keluarga juga, ketika orang tua berbohong kepada anaknya, ketika anak berbohong kepada orang tua, dan demikian juga ketika kita mengeluarkan kata-kata bohong tentang Tuhan yang kita sembah, ketika kita mengeluarkan berstatement bohong tentang Tuhan yang kita percayai. Mau kita berstatement bohong tentang Tuhan yang kita percayai? Mau? Percaya sama Tuhan? Percaya. Tapi kehidupannya tidak kehidupan orang percaya, itu berbohong. Ketika kita ditanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Ya, saya percaya kepada Tuhan. Tapi kehidupan kita bukan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, maka di situ juga kita berbohong, dan itu akan melukai hati Tuhan. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan juga dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ketika kamu marah, artinya marah itu adalah sebuah tanda kutip hal yang pernah dilakukan semua orang. Ketika kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam amarahmu, tidak? Tidak apa dikatakan Bapak Ibu Saudara? Mulu hata watakna dang mau berimas muninna. Apabila satu hari amarah kita pendam, itu artinya kita sedang menjadi orang yang pendendam. Artinya kita sudah menjadi orang yang pendendam, orang yang selalu menyimpan rasa sakit hati, orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan, orang yang hidupnya sudah dibaharui oleh Tuhan. Jangan mau menjadi pendendam. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Orang yang pendendam pasti merugikan dirinya sendiri. Sebab orang yang kita dendami belum tentu pernah memikirkan kita, padahal kita selalu berdendam, atau ketika melihat yang kita tidak sukai, kita sakit hati. Ngapain kulihat ini? Ngapain ini harus lewat dari depan rumahku? Ngapain ini harus satu bangku denganku di gereja ini? Ada yang sedang satu bangku sekarang tapi hatinya sedang sakit juga melihat
kawannya yang satu bangku di gereja ini? Yang sakit siapa? Kita, bukan dia. Karena kita selalu memikirkan rasa dendam kita itu. Jadi buanglah rasa dendammu Bapak Ibu Saudara, gak ada gunanya. Buang amarahmu, marah silakan, tapi jangan pernah menjadi orang yang berdendam. Karena orang tua wajar marah kepada anak, bisa juga itu. Nah, jadi yang kedua dalam teks ini, orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan, orang yang hidupnya sudah dibaharui oleh Tuhan, dia tidak pendendam. Komerdami-dami do. Mula do persoalan di sada gereja, iko ipadami. Mula marsoal di sada keluarga, komerdami. Marsoal di sada organisasi, marga dohot dia, mardami. Dang adong gunana dang mardami nguluon. Dang adong gunana, molo holan na mendendam pita terus. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis akan selalu mencari kesempatan. Dimanapun, kapanpun. Karena di mana iman bertumbuh, di situ iblis bersarang. Kita ingat itu Bapak Ibu Saudara. Di mana iman bertumbuh, di situ iblis bersarang. Semakin imanmu kuat, semakin engkau bertumbuh di dalam Tuhan, godaan-godaan dalam hidupmu pun juga akan semakin tinggi. Karena iblis akan selalu berjalan untuk mencegah engkau menjadi orang yang tumbuh. Jangan beri kesempatan. Sekali memberi kesempatan kepada iblis, sulit kita keluar dari genggaman iblis. Sabala no keluar hita sian ngulu na sibulison. Unang biolo hita sibulison. Sabala no keluar hita sian ngulu na sibulison. Naung di buput lebata. Akaro hasibolis siya kita. Unang be sibulison. Alai penuh damai sejahtera ma ngulut tao. Dan juga dikatakan, orang yang sudah menerima hidup baru dari Tuhan itu, dia tidak pemalas. Karena hanya orang pemalaslah orang yang mau mencuri. Itu. Dia malas bekerja, kecuali ada sakit, apa namanya? Istilah medisnya, apa yang dilihat harus diambil. Itu kan? Itu penyakit. Di luar jangkauan kita itu dilihat, bukan gak ada sama dia, bukannya kekurangan dia, tapi ada penyakitnya. Ditengok pulpen orang lebih cantik, ambilkan pulpennya. Asalkan jangan istri orang yang lebih cantik diambilkan kan, jangan. Nah, orang yang malas akan mencari jalan pintas dianggap pantas, mencuri, membunuh, makaliangi, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dan hidup baru itu, dia akan berjuang dengan tangannya karena dia percaya bahwa tangan yang dia punya adalah berkat dari Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Dia tidak akan mau menyerah. Jika kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia hanya sebagai orang yang kita anggap tanda kutip termarginalkan, walaupun di pandangan Allah tidak ada orang yang dimarginalkan, dia akan berjuang keras menafkahi hidup dan keluarganya dengan anugerah Tuhan melalui perjuangan-perjuangannya, mungkin mencari barang rongsokan dan lain sebagainya. Saya selalu katakan jangan pernah malu melakukan hal-hal itu lebih bermartabat daripada pencuri. Kamu makan satu hari dengan keringatmu, dengan berkat Tuhan, itu lebih bermartabat dan terberkati daripada orang-orang yang berkelimpahan tetapi mencuri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Mari. Karena keselamatan itu, karena hidup baru itu harus dikerjakan. Hidup baru itu harus dikerjakan, bukan didiamkan. Anugerah Tuhan itu harus dikerjakan, bukan didiamkan. Maka apa yang kamu miliki hari ini yang Tuhan berikan, itu gunakan untuk mengerjakan pekerjaanmu. Jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Yang haram bagi orang percaya adalah apa yang keluar dari mulut, bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Halani sudita alang dohot namar gota dohot dia dan pola haram dihita. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang haram. Kata-kata busuk yang keluar dari mulut kita, kata-kata hujatan yang keluar dari mulut kita, kata-kata cacian yang keluar dari mulut kita, itulah yang Tuhan tidak sukai. Maka orang yang sudah menerima keselamatan, orang yang sudah hidupnya dibaharui oleh kuasa Tuhan, dia tidak akan mau mencaci maki. Dia tidak akan mau memfitnah. Bahkan dia tidak akan mau mengeluarkan kata-kata selain motivasi dan berkat. Hendaklah orang yang sudah menerima Kristus itu kata-katanya penuh berkat, kata-katanya penuh motivasi, kata-katanya penuh membangun. Jangan melemahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, ketika kita sudah merasakan itu, ketika kita sudah pernah melakukan hal-hal itu dalam kehidupan kita, belum terlambat. Belum terlambat. Karena firman Tuhan pada hari ini menyapa kita, buanglah itu, tinggalkanlah itu. Hari ini juga Tuhan mau berkata kepada seluruh jemaat dan yang beribadah pada pagi hari ini di HKBP Cimahi Jalan Lurah, buang, tinggalkan. Tuhanmu sangat mencintaimu, Tuhanmu sangat mengasihimu. Tuhanmu membenci yang kamu kerjakan itu, tetapi Tuhan tidak pernah membenci kamu. Ketika kamu mau melepaskan hal itu dari kehidupanmu dan berjalan bersama Tuhan, mengikut Tuhan, melepaskan hal-hal yang buruk dari kehidupanmu, maka katakan dalam hidupmu, aku sudah dibaharui oleh Tuhan dan saya akan tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sekali lagi, semua kita pernah terjerumus ke dalam sebuah dosa, ke dalam sebuah masalah. Unang ibingot-ingot di ngulum. Jangan pernah mengingat-ingat dosa yang pernah kamu lakukan dulu, atau kesalahan yang pernah kamu lakukan. Karena Tuhanmu tidak mengingat itu lagi ketika kamu boleh melepaskannya dari kehidupanmu. Dan jangan pernah melihat orang lain dari kesalahannya dulu. Najulu songonot doi, jangan. Semua manusia ada waktunya bertobat. Semua manusia penuh dengan perjalanan hidupnya yang selalu mau menanggalkan kesalahan-kesalahan zaman dulu. Oleh song lima kata kita dongatakan, habis kita ingat angguna julu songonot do panak kohiat don. Jangan ingat seorang pencuri dulu sekarang menjadi hamba Tuhan. Jangan ingat dulu seorang atau orang-orang bajingan, tapi sekarang menjadi mungkin orang yang rajin ke gereja, masuk tubuh nama, masuk tubuh wanita. Jangan. Itu akan membuat kamu menjadi orang yang tidak terberkati. Tetapi lihatlah, kita hari ini semua karena anugerah Tuhan, pertobatan yang kita dapat, pertobatan yang kita jalani dalam kehidupan kita ini juga atas pertolongan Tuhan. Maka tinggalkanlah hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan akan selalu menolong saudara. Tuhan akan selalu menopang kehidupan saudara dalam perjalanan kehidupan saudara ini. Tuhan Yesus akan membentuk kita
jauh lebih murni lagi. Tuhan Yesus akan selalu memurnikan kita dalam kehidupan ini untuk menetapkan hidup kita selalu dalam kehidupan yang baru, seperti tema atau topik minggu kita, hidup baru di dalam Kristus. Selamat bergumul di dalam Tuhan. Selamat bergumul di dalam perjalananmu yang penuh kesesakan. Selamat bergumul di dalam perjalanan hidupmu yang penuh dengan problematik kehidupan. Tapi ingat, ada Tuhan besertamu, ada Tuhan mendampingimu, ada Tuhan menaungi kehidupanmu. Maka jangan berikan kesempatan kepada iblis menguasai hati dan pikiranmu. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpuji nama Tuhan atas segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami beroleh sukacita dan boleh berkumpul di gerejamu yang kudus ini. Kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Hendaklah kami mampu menanggalkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dari hidup kami. Dan kami akan semakin berjalan di dalam terang Tuhan, dan roh Tuhan menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Kami akan bersaksi dalam kehidupan kami bahwa kami adalah orang yang sudah Tuhan selamatkan, dan hidup kami hidup baru. Tuhan bantu kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kau berkati juga saudara-saudara kami, para jemaat Tuhan di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, khususnya yang beribadah pada pagi hari ini, dan juga yang belum jemaat Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah mereka menjadi kawanan domba Tuhan yang penuh dengan sukacita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di gereja ini, dan juga para orang tua. Biarlah kami satu kesatuan yang utuh, menjadi anggota tubuh Kristus yang sehat, anggota tubuh Kristus yang kuat, agar kami semakin berkat kepada orang-orang di sekitar kami dan orang-orang yang melihat dan mendengarkan gereja-Mu. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami jemaat dan perhalado yang berangkat untuk mengantarkan amang pendeta Hasian ke tempat pelayanan yang baru. Kau berkati mereka kelak pulang ke tempat kami ini, ke gereja-Mu, agar kami boleh sama-sama melayani lagi bersama dengan jemaat dan perhalado yang berangkat. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat seluruh pekerjaan jemaat-Mu, apapun itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan, berikan sukacita bagi jemaat-Mu ketika mereka supir, pemulung, bengkel, pegawai negeri, pegawai swasta, medis, karyawan, owner di perusahaan. Engkau berkati seluruhnya Tuhan, agar kami sama-sama mengerti bahwa yang kami miliki ini adalah benar-benar anugerah Tuhan. Buka hati kami melihat betapa luar biasanya Tuhan memberkati kami. Tuhan yang baik, saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Inang Nyonya Simatupang Boru Gultom yang sedang dirawat di rumah sakit Dustira. Inang Nyonya Simbolon Boru Simatupang yang juga sedang dirawat di rumah sakit Dustira. Demikian juga Nyonya Pasaribu Boru Purba, Keti Boru Tapu Bolon, Keisia Boru Tapu Bolon, Rona Boru Siregar. Tuhan, Engkau jamah mereka melalui dokter dan para medis. Engkau berkati juga alat-alat medis yang mereka gunakan Tuhan.
Biarlah Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Tuhan juga berkuasa atas kesembuhan saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman kami berpengharapan untuk kesembuhan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam sedang pemulihan dimanapun mereka berada. Siapapun mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dalam proses pemulihan, Tuhan pulihkan. Kau berkati seluruh makanan yang mereka makan menjadi kekuatan baru bagi mereka. Kau juga berkati keluarga yang merawat mereka. Biarlah mereka bersuka cita walaupun dalam kesesakan ini. Sebab kami yakin dan percaya dalam kelemahan juga kami akan menjadi kuat jika kami berada di dalam Tuhan. Kau berkati program gerejamu Tuhan, yang akan melaksanakan parheheon remaja, naposobu remaja pada tanggal 25. Engkau buka hati dan pikiran jemaatmu, mendukung semua kegiatan remaja dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan bergereja. Kau berkati juga program dari Parguru Malua, yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian tulisan dan lisan, dan juga akan melaksanakan retreat, dan di awal September akan menyaksikan iman mereka akan neksi di Tuhan. Kau berkati mereka dan orang tua mereka juga, terlebih anak-anak kami yang akan dewasa di dalam iman. Berkati mereka. Berkati jemaatmu yang baru bergabung dengan kami di HKBP Cimahi Jalan Lura ini. Dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, sebagai jemaat yang baru, Kau berkati dan taatkan mereka akan apa yang sudah dikerjakan oleh gerejamu. Dan saudara kami yang pindah dari gereja kami, Engkau berkati juga dia, Kau tetapkan hatinya di mana dia akan menjadi jemaat, dan biarlah menjadi jemaat yang baik. Bapa yang baik, inilah permohonan kami, inilah doa sujud kami yang kami hantarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan, mari kita terima kebenaran firman Tuhan. Mari berikan persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan dan juga persembahan bulananmu. Kita bernyanyi. Aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam